Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yani, kali ini di jurnal harian yang ke-9, pelayanan publik. Nah, nggak jauh-jauh ya, tiap hari sepertinya saya ngomong tentang peran dan fungsi ASN nih ya. Nah, peran dan fungsi ASN salah satunya masih ingat apa? Yaitu sebagai pelayan publik. Oleh karena itu kita harus punya standar pelayanan publik ya. Di dalam pelayanan publik ini yang menarik adalah ini, di sini, di heterogeneous. Di dalam heterogeneous ini kenapa yang menarik menurut saya, karena di Indonesia ini kita tahu sendiri bahwa dia dari Sabang sampai Merauke, itu dia punya banyak sekali suku, agama yang berbeda-beda. Nah, setiap suku dan agama pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda, ataupun nilai-nilai yang berbeda yang mereka bawa gitu. Nah, dan kita sebagai pelayan publik itu kita nggak selalu satu suku, sesuku atau seagama. Kita harus bisa bagaimana caranya kita berinteraksi dengan orang-orang yang kultur dan sosialnya tidak sama seperti kita. Nah, ini adalah tantangan utama pada pelayanan publik nih menurut saya. Yang ini benar-benar tantangan karena kalau kita tidak mengerti bagaimana orang yang berbeda dengan kita itu mungkin tata bicaranya seperti apa, atau pemikirannya seperti apa, atau ada adat istiadat yang kita tidak boleh melangkahi itu. Nah, kita tuh harus tahu. Dan sekarang kita sebagai pelayan publik ini ya, dan melayani publik itu yang luas gitu, satu Indonesia. Kita juga nggak akan tahu gitu siapa yang akan kita layani. Nggak mungkin juga akan melayani orang yang benar-benar selalu sama seperti kita juga enggak. Nah, oleh karena itu tantangan untuk pelayanan publik yang paling besar menurut saya. Nah, di dalam pelayanan publik ini ada nilai-nilai yang harus kita bawa ya. Contohnya adalah ini, ada responsif ya. Kalau responsif itu berarti karena sekarang ini masyarakat kita tuh HP itu sudah sangat menjamur di mana-mana dan mereka ingin respon yang cepat gitu. Misalkan ada jalan rusak, mereka langsung ini ada laporan jalan rusak nggak? Mereka pasti ingin kita cepat responsif dalam hal itu. Dan kemudian harus efektif dan efisien ya. Pekerjaan kita harus efektif dan efisien. Yaitu apa? Kita tidak boleh membuang-buang sumber daya yang ada. Jadi harus tepat guna, tepat sasaran, tidak membuang-buang banyak sumber daya. Dan kemudian harus mudah dan murah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak diskriminatif. Nah, ini ya, tidak diskriminatif. Kenapa tidak diskriminatif? Ya berarti kita, seperti yang tadi, kita heterogeneous, tapi kita tidak boleh diskriminatif. Nah, tantangan sekali ya menurut saya itu. Dan kemudian apa? Di sini selain tidak diskriminatif, kita harus berkeadilan. Berkeadilan ya. Kemudian akuntabel, kemudian partisipatif, dan kemudian juga transparan. Itu nilai-nilai yang dibawa pada pelayanan publik ini sepertinya sudah sering juga kita pelajari di nilai-nilai dasar ASN di Aneka ini ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam pelatihan dasar ASN ini yaitu yang ditanamkan ke kita ini sebagai calon pegawai negeri sipil, bahwa nantinya kalau kita menjadi ASN, kita sebagai pelayan publik, nah ini kita harus membawa hal-hal ini semua, dan ini harus dibawa terus-terusan. Aneka, pelayanan publik, whole government, nanti juga dengan manajemen ASN. Nah, di dalam pelayanan publik ini yang penting juga adalah ada dua, yaitu kita harus ada standar pelayanannya. Standar pelayanan seperti apa sih? Yang dibilang standar pelayanan yang baik itu yang seperti apa? Apa ini? Apa poinnya yang bisa dibilang, oh pelayanannya baik. Nah, itu kita harus punya standar pelayanan kita. Misalkan standar pelayanan itu adalah misalkan di sebuah toko nih ya, kita sering banget kita masuk terus selamat datang, silakan belanja. Nah, itu adalah merupakan salah satu standar pelayanan. Nah, kemudian dari standar pelayanan turun lagi ke kita harus punya mekanisme pengaduan. Karena kita memberikan pelayanan, dan kemarin kita juga di komitmen mutu, kita bilang bahwa kita harus terus berinovasi. Nah, berinovasi, berevaluasi. Nah, evaluasinya dari mana ya? Dari pengaduan ini datangnya. Namun yang menarik adalah banyak dari masyarakat kita yang apatis karena mikir kalau kita ngadu nanti malah kita yang dipersulit, atau kalau kita ngadu, ngadu juga nggak bakal ada penyelesaiannya. Nah, oleh karena itu di dalam mekanisme pengaduan ini sebagai pemberi pelayanan publik ini kita yang kadang harus lebih aktif. Misalkan ya langsung memberikan Google Form atau langsung memberikan survei, minta tolong ini bagaimana. Nah, tidak menunggu-nunggu gitu ya, tidak menunggu-nunggu. Nah, ini yang menarik ini. Nah, sebagai dosen, pelayanan publik apa yang bisa kita berikan ke
masyarakat, banyak, bukan masyarakat saja ya, di dalam masyarakat kita bisa memberikan pelayanan publik lewat pengabdian masyarakat. Tanpa biaya kita memberikan, pelatihan agar mereka, kompetensinya nambah, itu juga sebagai sebuah bentuk pelayanan publik. Dan kemudian sebagai dosen kita memberikan pelayanan publik dengan cara apa? Misalkan kalau ada mahasiswa yang belum jelas, kita bisa menjelaskan lagi di luar jam pelajaran secara gratis. Nah, itu termasuk bentuk pelayanan publik dosen sebagai ASN. Oke, itu saja. Nah, kalau tidak siap melayani masyarakat, nah makanya jangan jadi ASN. Oke? Terima kasih. See you in next journal.